pengadilan Mahkamah Agung atau kasasi, dia kena hukuman. Dan hukumannya kena pasal 27B. Kalau nggak salah itu 6 tahun itu sanksi pidananya. Nah, sebagai ahli yang kebetulan saya memang dulu 15 tahun di Komdigi, terakhir sebagai staf ahli menteri bidang hukum, saya melihat bahwa di Indonesia ini tidak hanya kasus Nikita, banyak sekali kasus itu menerapkan hukum ITE itu secara keliru. Terutama tadi kalau yang dibahas tadi adalah informasi elektronik yang dipakai untuk alat bukti itu tidak valid. Karena dia hanya screenshot atau berasal dari bukan dari HP atau komputer yang digunakan oleh Nikita. Padahal harusnya yang namanya alat bukti elektronik itu sama dengan kalau kasus pidana umum. Kalau ada pembunuhan atau ada perampokan, maka TKP-nya itu harus alat bukti dari TKP itu, gitu kan? Nah, begitu pula kalau ada kasus pidana ITE atau cybercrime, alat buktinya dari tempat di mana orang menggunakan komputer itu, yaitu komputernya atau HP-nya Nikita, itu yang datanya harus dari situ, bukan ngambil dari YouTube, ngambil dari media sosial. Karena informasi elektronik yang dapat dari media sosial, itu gampang dimodifikasi orang, gampang dimanipulasi orang, gampang diduplikasi. Siapa yang nggak bisa memodifikasi, mengganti, merubah-ubah? Begitu banyak. Makanya harus yang asli. Dan asli itu ada metadatanya. Apakah itu sudah kapan diupload, jam berapa, dari mana nguploadnya, itu ada metadatanya. Nah, itu yang namanya data informasi elektronik yang valid. Nah, nampaknya yang dipakai kasus Nikita itu hanya screenshot. Nah, di pengadilan tidak pernah melihat secara utuh informasi elektronik yang dipakai. Itu dari persoalan validitas terkait dengan datanya atau alat buktinya yang sangat lemah. Dan itu banyak terjadi di tempat lain, termasuk kasus lain. Kalau saya juga menangani kasus lain. Yang kedua adalah kalau yang namanya pasal 27B Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu adalah pemerasan. Pemerasan itu berarti apa? Pelakunya dianggap melakukan satu, ada ancaman, ngancam dulu, meres tuh, ngancam dulu, ada unsur ancaman. Yang kedua ada unsur memaksa. Setelah ada yang mengancam, memaksa, lalu ada yang namanya mendapatkan keuntungan, misalnya uang atau transfer dana dan sebagainya atau barang. Nah, itu harus ada rangkaian. Nah, sementara yang ditunjukkan kepada saya atau yang saya lihat di dalam berkas-berkas itu tidak ada kata-kata dari pelaku kita itu ngancam. Ngancam itu misalnya begini, kalau di pasal 27B itu harus ngancam akan membuka rahasia. Rahasia siapa? Rahasia orang, bukan rahasia produk. Undang-Undang ITE pasal 27B itu untuk orang, untuk persoalan lindungin orang, hak asasi manusia pada lindungin orang, bukan produk. Kalau produk ada yang terasa terancam, itu perdata, bukan pidana gitu loh. Jadi misalnya ada yang menjelek-jelekan produk atau katakanlah sini kita menjelek-jelekan produk, itu perdata. Untuk disidangkan di perdata, bener nggak produknya dirugikan seperti itu sidang perdata, jangan pidana begitu. Pak, sebentar mungkin terakhir Pak, bisa dikatakan dalam hal ini bisa bebas dong Pak? Untuk Nikita bisa bebas itu bisa saja. Dan kalau saya sebagai ahli, saya nggak kenal sama Nikita, saya tidak pernah berhubungan, ketemu juga belum pernah. Tapi saya melihat bahwa problema seperti ini adalah problema yang sering dilakukan atau terjadi karena Undang-Undang ITE ini kadangkala ya tadi dipahami secara keliru. Apalagi kalau udah terkait dengan politik, Undang-Undang ITE seringkali dipakai untuk bungkam. Ya. Oke. Terima kasih.